Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang adik-adik. Saya, Kati Disarin, akan menemani adik-adik belajar penalaran umum selama beberapa menit ke depan. Generasi Smart School berkarakter cerdas. Oke, hai semua. Oke, semoga hari ini kalian bisa betah dan senang belajar penalaran umum bersama KTD. Oke? Oke, adik-adik, langsung saja kita ke topik yang akan kita bahas hari ini. Jadi, topik yang akan kita bahas hari ini itu adalah logika analitis. Jadi, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada siang hari ini itu adalah kalian itu mampu menyelesaikan soal-soal logika analitis dengan tepat. Jadi nanti kalau kalian UTBK, kalian itu sudah capcip-cus untuk menjawab soal-soal logika analitis. Oke deh, kita sebelumnya kalian juga harus tahu, nah apa itu logika analitis? Jadi tipe-tipe soal logika analitis itu adalah kemampuan meliputi pengurutan suatu informasi, kejadian, atau cerita, serta kemampuan menyelesaikan masalah-masalah perbandingan kuantitatif. Nah Kak, gimana tuh triknya kalau kita mau menyelesaikan soal-soal analitis? Nah, triknya itu adalah ubah informasi atau objek dari soal atau masalah ke bentuk simbol atau huruf atau variabel ya. Kemudian buat tabel atau diagram untuk memperjelas. Jadi kalian ini bisa menggunakan tabel atau diagram ataukah lingkaran, intinya apapun yang bisa mempermudah adik-adik dalam menjawab soal logika analitis. Kemudian urut sesuai hal-hal yang dinyatakan pada soal. Jadi urutan di soal itu tidak mesti kita ikuti urutan di soal ya dalam menulis variabel-variabelnya. Supaya kalian bisa lebih terlatih, langsung saja kita ke soalnya ya. Kita ke soal nomor 1. Oh iya, adik-adik, pada saat menjawab soal ini, kalian diberi kesempatan untuk kalian bisa foto ini. Foto dulu, baru kalian kerja sendiri. Baru kalau misalkan kalian sudah tahu jawabannya, kalian tulis di kolom chat ya, jawaban kalian. Oke, jangan lupa ditulis di kolom chat apa jawaban kalian. Oke, kita ke soal nomor 1 ya. 8 orang kepala daerah akan duduk di hadapan sebuah meja bundar dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, jadi ada meja bundar dan ada 8 kepala daerah di meja bundar. Jadi kita buat meja bundarnya. Oke, kita kakak di sini buat meja bundarnya bentuknya seperti ini ya. Oke. Kakak buatnya yang gini. Oke. Oke, kakak buat meja bundar, anggaplah ini meja, bentuknya seperti ini. Karena 8, jadi ada 8 tempat duduk. Anggaplah ini bundar ya. Oke, bundar. Meja bundar. Kemudian ini nih tempat duduknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi ini salah satunya ya. Kita buat diagram atau bagan yang membantu kita menyelesaikan soal-soalnya adik-adik. Nah, sekarang kita lihat
yang aturan pertama, jadi kalian bisa ke yang pasti-pasti dulu. Jadi yang pasti-pasti dulu, kayak misalkan yang aturan pertama, Gubernur Sulawesi Selatan duduk di sisi selatan. Itu sudah pasti ya, bahwa Gubernur Sulsel katanya duduk di sisi selatan. Jadi kita tulis di sini itu Gubernur Sulsel. Oke, Sulsel di sisi selatan. Kemudian aturan kedua, Gubernur Sulawesi Utara berada di antara Gubernur NTT dan Aceh. Jadi katanya Sulawesi Utara itu berada di antara NTT dan Aceh. Oke, cuma ini kita belum pasti ya, kita belum tahu tempatnya di mana, dan berseberangan dengan Gubernur Sulawesi Selatan. Yang pasti adalah Gubernur Sulawesi Utara. Nah, jadi ini Sulawesi Utara katanya itu dia berseberangan sama siapa? Berseberangan dengan, berseberangan dengan Sulawesi Selatan. Oke? Dia berseberangan dengan Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ada di selatan. Nah, karena Sulawesi Utara berseberangan sama Sulawesi Selatan, berarti di sebelahnya Sulsel itu ya, berarti kalau ini di sebelah selatan, berarti seberangnya itu kan utara ya. Jadi di sini Gubernur Sulawesi Utara. Oke, selanjutnya kalau misalkan yang ini Gubernur Sulawesi Utara berada di antara NTT dan Aceh, itu jangan dulu ditulis karena itu belum pasti. Karena kan kalau Sulawesi Utara di sini bisa saja Aceh di sini, kemudian bisa saja NTT di sini. Dan yang kedua, bisa saja di sini NTT, bisa saja di sini Aceh. Oke, jadi ada beberapa kemungkinan ya. Oke. Jadi di sini bisa NTT, bisa Aceh. Di sini bisa Aceh, bisa NTT. Yang pasti itu Sulut dan Sulsel di sini. Kemudian, Gubernur Aceh berseberangan dengan Gubernur Riau. Nah, Aceh kan belum pasti juga tempatnya. Jadi kalau ketemu soal penalaran analitis macam ini, adik-adik itu perlu ke yang pasti-pasti dulu. Pernyataan yang pasti dulu ya. Oke, kayak ini kan udah digunakan nih. Terus, Gubernur Aceh berseberangan dengan Gubernur Riau. Selanjutnya, Gubernur Riau berada di antara Gubernur Sulawesi Selatan dan Gorontalo. Nah, ini juga masih belum pasti ya, karena kita belum tahu posisi Riau itu di mana pastinya. Kemudian Gubernur Jawa Barat berada di antara Gubernur Aceh dan Gubernur Kalimantan Tengah. Oke, jadi tulis dulu semua informasi pasti. Yang terakhir ini pasti, Gubernur Gorontalo duduk di timur. Jadi katanya Gorontalo itu duduk di timur. Ingat, kalau timur di sebelah sini ya. Berarti yang pasti yang duduk di timur itu adalah Gubernur Gorontalo. Oke, jadi di sini Gor. Oke, Gorontalo. Kakak tulis saja Gorontalo. Kemudian adik-adik, yang ini sudah dipakai. Oke, itu juga sudah. Kemudian yang selanjutnya, ada tadi antara Gorontalo dan Sulsel. Yang mana tuh? Yang ini, pernyataan yang ini. Gubernur Riau berada di antara Gubernur Sulawesi Selatan dan Gubernur Gorontalo. Ini Sulawesi Selatan, ini Gorontalo, maka sudah bisa dipastikan bahwa Riau ada di sini. Gubernur Riau ada di sini. Oke, berarti ini sudah kita cari ya. Kemudian pernyataan ini, Gubernur Aceh berseberangan dengan Gubernur Riau. Oke, Gubernur Aceh berseberangan sama Riau. Riau kan ada di sini. Oh, berarti di sini Aceh. Nah, teman-teman, kalau di sini kita sudah pilih Aceh, di sini sudah Aceh, otomatis di sini pasti NTT. Kan Sulawesi Utara itu berada di antara Aceh dan NTT gitu. Kemudian oke, ini sudah. Kemudian yang terakhir ya, Gubernur Jawa Barat berada di antara Gubernur Aceh dan Gubernur Kalimantan Tengah. Nah, ini Aceh. Oh, karena Jawa Barat itu berada di antara Aceh sama Kalimantan Tengah, Kalteng. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang adalah siapa yang duduk di sisi timur laut? Yang ditanya siapa yang duduk di timur laut? Oke, adik-adik, kalian masih ingat enggak pelajaran SD-nya? Di sini kan utara, baru selanjutnya di sini ada utara timur laut, baru timur laut, baru timur, baru di sini tenggara. Oke, di sini tenggara, kemudian di sini selatan, kemudian di sini barat daya, di sini barat,
Di sini barat laut. Nah, yang kita mau cari adalah yang duduk di timur laut. Siapa tuh yang duduk di sisi timur laut? Yang duduk di sisi timur laut adalah Gubernur NTT. Jadi jawabannya adalah opsi yang A. Oke, kalau aman kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, kalau kalian sudah punya jawaban, kalian bisa tulis di kolom chat ya kalau kalian punya jawaban. Oke, ini KT dihapus. Untuk pertanyaannya masih sama. Yang membeda itu adalah pertanyaannya yang berbeda ya. Oke, kita lihat pertanyaannya apa. Oke, pertanyaannya, jika semua gubernur yang duduk bergeser 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam, siapa yang duduk di sisi barat daya? Mana barat daya? Barat daya, ini kan di sebelah sini. Barat daya, mana ini barat daya ya. Kalau diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti putarannya kalau berlawanan arah jarum jam bakalan diputar begini. Kalau 90 derajat, ini artinya sulut ini, kalau sulut, dia bakalan pindah ke sini. Oke? Nah, kalau yang duduk di barat daya, siapa kira-kira yang bakalan duduk di posisi sini, barat daya ini? Kalau gitu, kalau diputar 90 derajat, maka ini ya 90 derajat, maka yang akan duduk di situ adalah Aceh. Jadi Gubernur Aceh yang akan berpindah adik-adik. Oke? Sangat gampang kan logika analitis? Iya, sangat gampang pastinya. Oke, kalau gitu kita bakal lanjut ke soal berikutnya. Kalau kalian punya jawaban, jangan lupa untuk ditulis di kolom chat. Oke, kalau kalian punya jawaban, jangan lupa ditulis di kolom chat. Oke, kita ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3. Tina adalah karyawan yang wajib memakai baju seragam dengan warna biru, kuning, putih, merah, dan hijau selama hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat. Dengan ketentuan sebagai berikut. Baju merah dipakai setelah baju kuning. Baju hijau dipakai tepat sebelum baju biru yang dipakai pada hari Jumat. Baju kuning harus dipakai pada hari Selasa. Urutan baju yang dipakai Tina mulai Senin sampai Rabu adalah, oke, kita tuliskan dulu kira-kira anunya ya. Kita pakai bantuan gini, tabel-tabel ya, kayak Senin, oke, ini Senin, kemudian Selasa. Oke, kita pakai bantuan ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Oke, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, di opsi dia bilang, kakak selalu katakan jangan mengurutkan itu. Jadi kalau ini ketentuan-ketentuan tidak mesti harus kita mulai dari yang pertama, ketentuan pertama. Jadi kita ke ketentuan yang pasti-pasti saja dulu. Misalkan ini ketentuan yang ketiga, baju kuning harus dipakai pada hari Selasa. Jadi katanya kuning itu harus di Selasa. Berarti di hari Selasa itu dia pakainya kuning gitu. Terus yang berikutnya, kita dari sini melangkah ke sini. Baju hijau dipakai tepat sebelum baju biru yang dipakai pada hari Jumat. Jadi katanya baju biru itu dipakai pada hari Jumat. Kemudian di sini kan dia bilang baju hijau dipakai tepat sebelum, tepat sebelum baju biru. Kalau gitu di sini hijau, oke? Kalau gitu di sini hijau, oke? Supaya lebih terpilih, hijau. Nah, terus pernyataan berikutnya, baju merah dipakai setelah baju kuning. Nah, jadi setelah kuning baru bisa merah. Jadi merah nggak boleh di Senin, karena di Senin itu kuning belum dipakai. Jadi karena baju merah itu setelah kuning, berarti satu-satunya tempat yaitu hari Rabu ya. Jadi di hari Rabu lah merah. Kalau gitu, di hari Senin warna apa? Iya, warna putih. Jadi, yang akan kita pilih untuk yang dipakai Tina dari Senin, Selasa, sampai Rabu itu adalah apa? Senin dia pakai putih, Selasa dia pakai kuning, Rabu itu pakai merah. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi apa? Ayo, opsi apa? Iya, SMA 5 Goa, SMA 2 Pangkep. Mantap, jawabannya E.
Oke, SMA 28 Bone juga jawab E. Masya Allah, kalian sumpah keren sekali ya. Oh, SMP 18 Bone ya. Oke, adik-adik ya, kita jawab opsi yang E. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini soal berikutnya ini. Oke, jadi ini tuh ada beberapa soal mirip yang tadi. Jadi ada beberapa soal yang ada beberapa soal. Jadi satu petunjuk, kemudian ada 3 soal. Adik-adik bisa foto, kemudian kalian bisa kerja dulu. Nanti kalau misalkan adik-adik sudah menemukan jawabannya, jangan lupa untuk ditulis di kolom chat ya. Misalkan nomor 4 ini Kak, nomor 5 ini, nomor 6 ini. Oke? Oke, karena kita akan mengerjakan ini satu-satu ya. Oke, sudah difoto. Kalau sudah, kakak bakalan lanjut membahas satu persatu. Tapi kalau misalkan kalian sudah punya jawaban, jangan lupa ya, kakak ingatkan lagi, tulis di kolom chat. Oke? Oke ya, kita lanjut. Soal nomor 4. Oke, yang tadi ya. Oke. Cuma ini kakak pisah per nomornya ya. Kalau tadi kan langsung digabung tuh 4, 5, 6. Sekarang kita bahasnya satu persatu, jadi kakak tulis macam ini. Oke, 5 tim futsal A, B, C, D, dan E bertanding dalam sebuah turnamen. Setiap tim bertemu lawan 2 kali. Sekali di kandangnya dan sekali di kandang lawan. Untuk setiap pertandingan, tim pemenang diberi nilai 3. Tim yang seri diberi nilai 1 dan tim yang kalah diberi nilai 0. Hasil pertandingan sebagai berikut. A dan E menang 2 kali, B dan D seri 4 kali, dan A dan C kalah 2 kali. A mempunyai nilai lebih besar daripada E, tetapi lebih kecil daripada B. A dan E memiliki selisih nilai 4, demikian pula antara D dan E. Oke, jadi katanya A dan E itu punya selisih 4. D dan E juga punya nilai selisih 4. B dan C memiliki jumlah kemenangan yang sama, tetapi nilainya berbeda 1. Oke, nilainya berbeda 1. Oke. Nah, jadi sekarang ini kakak sudah pakai bantuan tabel karena yang ditanya tim mana yang memenangkan turnamen. Kalau kita mau cari yang memenangkan turnamen ya kita harus cari tahu dulu poin yang terbanyak itu berapa, yang punya poin paling banyak gitu. Nah, kan di sini ada diinformasikan di soal bahwa kalau menang itu dia dapat poinnya 3. Oke, ingat kalau menang itu 3. Oke, di sini saya tulis ya. Kalau menang itu dapat poin 3 ya. Kalau menang dapat poin 3. Kalau menang itu dapat poin 3. Kalau seri 3, kalau seri dapat poin 1, kalau kalah tak dapat poin, dia cuma dapat 0. Oke, sekarang kita ke aturannya. Kita lihat, A dan E menang 2 kali. Oke, A dan E menang 2 kali. Jadi kita tulis A itu menangnya 2 kali, E juga menangnya 2 kali. Selanjutnya, B dan D seri 4 kali. Oke, jadi katanya B itu seri 4 kali. Ini sudah sesuai tabel. Kemudian D juga seri 4 kali. Selanjutnya, A dan C kalah 2 kali. Oke, A dan C kalah 2 kali. Berarti si A kalah 2 kali, kemudian si C juga kalahnya 2 kali. Jadi seperti ini ya kalau kita buatkan. Oke, nah adik-adik kalau ada yang sudah dapat jawabannya mungkin bisa ditulis di kolom chat. Meskipun KTD belum selesai membahas ini ya. Oke, nah sekarang kita lihat. Nah, ini kan di A sudah ada ketentuan ya bahwa A itu dia menang 2 kali, kalah 2 kali. Nah, ingat ini kan ada 5 tim ya, ada 5 tim. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tim, kemudian dia ini baku lawan sebanyak 2 kali. Bisa dipaham ya? Jadi kayak A lawan B, ini berarti A 1 kali bertanding, A lawan C. Jadi kalau dibuat gini, A ini kan bisa lawan B, lawan B, lawan C, lawan D, lawan E. Ini kalau 1 kali lawan, berarti A itu bertanding 4 kali ya. Tapi karena kan dia bertemu 2 kali, berarti total pertandingannya itu ada 8 kali pertandingan, teman-temannya. Lihat, si A, jadi total pertandingannya berapa? Total pertandingan adalah, kakak tulis, total pertandingan
total pertandingannya ini ada 8 kali ya. Oke, 8 kali. Nah, kita lihat. A sudah menang 2 kali dan kalah 2 kali. Nah, kan artinya dia sudah 4 kali bertanding tuh. Berarti sisanya gimana? Sisanya pasti seri. Jadi dia 4 kali seri. Oke. Nah, kalau gitu berapa poinnya? Nah, kalau kita mau hitung poinnya, ingat ya, poin itu adalah menang. Kalau menang kan dapat 3. Berarti A dari kemenangannya di sini, dia itu dapat poin 6. Oke? Kemudian dari serinya dia dapat poin 4. Kalahkan poinnya 0. Berarti poin yang diperoleh si A ini itu adalah berapa? Iya, adalah 6 tambah 4, dia peroleh poin 10. Oke, jadi 10 poinnya A. Oke, untuk keterangan ini sudah semua kita gunakan ya. Untuk keterangan yang pertama. Yang ini sudah semua kita gunakan. Oke, sekarang kita ke A. A mempunyai nilai lebih besar daripada E. Kemudian yang ketiga, A dan E memiliki selisih nilai 4. Oke, ini bisa kita pakai karena nilainya si A sudah kita tahu. Oke, jadi pernyataan ini sudah bisa kita pakai. A dan E memiliki selisih nilai 4. Nah, memiliki selisih nilai 4, kemudian A punya nilai yang lebih besar daripada E. Untuk di pernyataan yang kedua ya, ini A memiliki nilai yang lebih besar daripada E. Selisihnya 4 dan A lebih besar daripada E. A itu kan 10, kemudian E itu berapa kalau selisihnya 4? Oh, kalau selisihnya 4 berarti di sini dia poinnya itu 6. Oke. Oke, poinnya 6 ya. Kita bisa tulis 6. Oke, poinnya 6. Kak, si E itu kan 2 kali menang. Kalau 2 kali menang itu si E sudah dapat 6 dong, 6 poin. Oh, karena 6G poinnya si E ini berarti tidak dapat nih lagi tambahan poin selanjutnya. Karena kan sudah diperoleh dari poin kemenangannya 6. Dan itu G-score-nya. Berarti dia tidak pernah seri. Berarti total serinya 0. Karena kalau ada serinya pasti ada lagi tambahan poinnya gitu. Nah, kemudian berarti dia kalah berapa kali? Kalah sebanyak 6 kali. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Oke, kemudianlah selanjutnya. Oke, selanjutnya lagi. Oh, ini ada keterangan di bawahnya lagi ya. Jadi perhatikan, demikian pula D dan E. Jadi D dan E juga punya selisih nilai 4. Oke, D dan E juga punya selisih nilai 4. Cuma dia tidak tentukan kayak yang mana besar atau yang mana kecil. Tapi kita bisa tahu dari sini. Nah, si D ini kan sudah pernah seri ya. Kalau tidak pernah seri berarti si D ini punya nilai 4 ya. Berarti dari serinya itu dia peroleh nilai 4. Nah, yang punya selisih 4 dengan 6, ingat D dan E ini punya selisih poin sebanyak 4. Nah, yang selisih 4 dengan 6 itu adalah 2 sama 10. Nggak mungkin dia ini bernilai 2 karena sudah jelas dia seri 4 kali gitu. Berarti kemungkinannya dia berapa? Iya, kemungkinannya 10. Oke, kemungkinannya 10 di sini. Oke, 10. Nah, kalau 4 di sini 10. Nah, otomatis ini berapa ditambahkan 4 dapat 10, yaitu 6. Berarti dia harus dapat poin 6 di sini. Oke, SMA 2 Pangkep, 25 Bone, SMA 15 Bone sudah jawab B untuk nomor 4. Mantap ya. Nanti kita lihat apakah jawaban kalian benar. Oke, keren sekali ya sudah bisa menjawab. Oke, mungkin bisa dilanjut lagi dijawab soal berikutnya supaya bisa lebih cepat. Oke, nomor 4 sudah ada ya jawabannya B dari mereka. Oke, nah sekarang berarti di sini dia berapa? Iya, di sini 3 kali kemenangan. Oke, 3 kali. Maaf, bukan 3 kali, 2 kali kemenangan supaya cukup 10. Berarti berapa kali kalah? Berarti kalahnya sebanyak 2 kali. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya apa lagi informasinya? Kita ke informasi yang terakhir ya. Oke, ini. B dan C memiliki jumlah kemenangan yang sama, tetapi nilai berbeda 1. Ingat, kalau kemenangannya sama, kan yang bisa menyumbang nilai itu cuma menang dan seri.
Kalau kemenangannya sama, kemudian selisih nilainya 1, kan kalau misalkan nilainya kemenangannya sama, otomatis nilainya juga sama ya. Berarti sisa ditentukan sama yang serinya. Nah, ternyata nilainya itu B dan C memiliki jumlah kemenangan sama, tetapi nilai berbeda 1. Oke, tetapi nilainya berbeda 1. Oke, nilainya berbeda 1 ya. Berarti kita bisa tulis ya. Di sini bisa kita tulis. Oke, jadi di sini dia karena berbeda 1, berarti di sini kemenangannya dia sebanyak 3. Di sini 4. Oke, dua kali kalah, kemudian ini 3, kemudian di sini berapa? Iya, 3 juga ya, karena total pertandingannya 8. Oke, berarti di sini juga dia menangnya 3, berarti serinya kalahnya cuma 1 kali. Oke, berarti berapa nih totalnya? Total poinnya ini 3, kalau 3 itu kan jadinya 9, ini 4. Jadi poinnya di sini berapa? 13. Oke, kalau di sini poinnya berapa nih? 3 kali 3 9. Di sini juga 3. Berarti di sini poinnya 12. Oke, poinnya 12. Oke ya. Oke, kita lihat yang A. A mempunyai nilai lebih besar daripada E, tetapi lebih kecil daripada apa? Lebih kecil daripada B. Oke, dia lebih kecil daripada B. Makanya kenapa bisa kemenangannya di sini bisa 3? Karena sebenarnya kenapa bisa kemenangannya bisa 3? Karena ini diperoleh dari pernyataan ini bahwa A-nya itu punya nilai lebih kecil daripada B. Oke, dia lebih kecil daripada B. Kalau kemenangannya di sini cuma 2, berarti poinnya itu 10. B cuma punya poin 10. Dia punya nilai yang sama dengan A. Oleh karena itu kemenangannya harus 3 supaya bisa lebih besar daripada si A. Oke, jadi ini hasilnya. Maka tim mana yang akan memenangkan pertandingan itu adalah tim B. Oke, mantap ya. Tadi ada beberapa SMA yang menjawab benar bahwa jawabannya adalah B. Oke, jawaban kalian tepat. Kalian keren sekali ya. Oke, adik-adik. Oke, untuk soal nomor 5, pasti yang sudah jawab ini, pasti sudah buat yang begininya ya. Dan pasti sudah bisa jawab nih untuk soal nomor 5. Ayo, silahkan dijawab untuk soal nomor 5. Oke, kita ke soal nomor 5. Oke, kalau nomor 5, apa yang jawabannya? Oke, ada yang punya jawaban soal nomor 5? Tak ada? Belum ada? Oke, supaya lebih gampang, jadi kalau soal begini tuh cuma 1 kali cari saja ya. Kita sudah tahu kuncinya, kita sudah bisa tentukan. Dua tim mana yang mempunyai nilai yang sama? Mana? Tim mana yang punya nilai yang sama? Oh, terlihat dari sini bahwa si yang punya nilai sama ya ini yang poinnya 10. Apa tuh yang poinnya 10? Yang poinnya 10 adalah A sama D. Jadi jawabannya adalah D dan A atau opsi D jawabannya. Sangat gampang kan? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, soal nomor 6. Ayo, apa jawabannya soal nomor 6? Oke, urutan tim yang mungkin berdasarkan perolehan nilai tertinggi ke terendah. Yang paling tinggi itu adalah B. Oke, yang paling tinggi itu adalah B, jadi harus dimulai dari B. Jadi opsi yang tidak memulai dari B, kita salahkan ya. Mana tuh yang tidak mulai dari B? Oke, ini C. Salah, karena kita dari yang tertinggi. Setelah B itu harusnya C. Oke, ini kan setelah B, A. Salah. Jawabannya adalah opsi A. Oke, SMA 5 gua A, SMA 9 JN Ponto D. Oke, kayaknya SMA 9 JN Ponto itu D untuk soal yang tadi ya. Yang opsi nomor 5 benar. SMA 5 gua untuk soal nomor 6 juga benar. Oke, thank you sudah menjawab ya. Jangan lupa lagi untuk menjawab soal berikutnya. Oke, untuk soal berikutnya ini, bersiap lagi adik-adik untuk difoto karena ini untuk beberapa soal lagi sama kayak yang ini. Oke, nah ini ada juga untuk beberapa soal, jadi kalian bisa foto dulu. Ini untuk 4 nomor, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi kalian bisa foto dulu ini supaya bisa lebih memudahkan dalam menjawabnya. Jadi kalau misalkan selesai nomor 7, lanjut 8, 9, 10 ditentukan jawabannya.
Oke, kalau sudah, kita bakal lanjut membahas soal nomor 7. Oke, soal nomor 7. Oke, soal nomor 7. Untuk petunjuk dasarnya sama ya, petunjuknya sama. Iwan lebih tinggi daripada Amir. Amir lebih tinggi daripada Yudi dan Bandi. Joko lebih tinggi daripada Amir dan Ridwan. Tidak ada yang tingginya sama. Oke, tidak ada yang tingginya sama katanya ya. Jadi sekarang adik-adik caranya adalah kita buat dulu variabel-variabelnya ya. Jadi kita anggap Iwan. Iwan itu I. Oke, jadi ada Iwan. Atau kalau kalian ujian nanti ya I saja ya yang ditulis. Kalau gini kakak tulis Iwan saja di sini ya. Oke, ada Iwan. Kemudian ada Amir. Oke, ada Iwan, Amir, kemudian ada Yudi, ada Bandi, kemudian ada Yudi, ada Bandi, ada Joko dan ada Ridwan. Oke, ada Joko dan ada Ridwan. Oke, nah kita lihat petunjuknya. Yang pertama, dia bilang bahwa Iwan lebih tinggi daripada Amir. Oke, kita buat saja gini. Oh, ini Iwan lebih tinggi daripada si Amir. Oke, si Amir kita buat setinggi ini. Oke, Iwan lebih tinggi daripada Amir. Oke, Amir lebih tinggi daripada Yudi dan Bandi. Oke, Yudi dan Bandi. Oke, Yudi dan Bandi ya. Berarti Amir kan lebih tinggi daripada Yudi dan Bandi. Jadi kita tulis ini Yudi itu pendek, Bandi juga pendek. Cuma Bandi dan Yudi kita belum tahu siapa yang lebih tinggi antara Bandi sama Yudi. Makanya ini kita kasih bintang-bintang. Artinya ini kita belum bisa pastikan ya. Jadi kayak tergantung. Jadi itu trik-triknya. Yang tadi kalian bisa gunakan simbol-simbol atau variabel yang bisa membantu kalian. Di sini kakak kasih bintang-bintang. Bintang-bintang itu artinya apa? Kita belum bisa tentukan antara si Yudi sama Bandi siapa yang lebih tinggi gitu. Tapi ini sudah bisa dipastikan bahwa si Amir tuh lebih tinggi daripada Yudi dan Bandi gitu. Nah, selanjutnya Joko lebih tinggi daripada Amir dan Ridwan. Oke, Joko lebih tinggi daripada Amir dan Ridwan ya. Oke, berarti Joko. Oke, Joko. Oke, Joko mana? Oke, kini kakak tulis Joko di sini. Joko bisa lebih tinggi daripada Amir dan Ridwan. Oke, Joko lebih tinggi daripada Amir dan Ridwan. Yang lebih tinggi dari Amir itu ada Iwan ya. Ada Iwan. Jadi ini juga Iwan belum tentu kita bisa pastikan bahwa dia lebih tinggi dari Joko atau Joko. Jadi sini kakak kasih pagar. Oke, tandanya ini kita belum tentu tahu siapa yang lebih tinggi ya. Jadi kakak kasih tanda pagar. Nah, kemudian si Ridwan. Oke, si Ridwan juga kan di sini cuma bilang bahwa Joko lebih tinggi daripada si Amir dan Ridwan. Ridwan ini bisa jadi lebih tinggi dari Amir, bisa jadi lebih rendah dari Amir. Jadi hubungan antara si Ridwan dan si Amir ini kita belum bisa tentukan ya. Hubungan antara si Ridwan dan si Amir itu gimana ya. Kalau gitu untuk hubungan Amir dan Ridwan kakak kasih kotak-kotak. Oke, kasih kotak-kotak. Itu belum pasti bisa ditentukan. Jadi ini hubungannya ini dengan ini belum pasti. Kemudian juga antara Ridwan dan si Bandi itu kita tidak tahu urutannya mana. Makanya si Ridwan ini digantung sama 2 ya. Jadi kita kasih lagi di sini tanda bintang-bintang. Oke, artinya ini yang 3 tidak ditahu siapa yang lebih tinggi gitu. Oke, nah sekarang kita ke yang pertama. Jika Iwan tidak lebih tinggi dari Joko, oke, ini. Jika Iwan katanya tidak lebih tinggi. Ingat, tidak lebih tinggi daripada si Joko. Kalau gitu, kalau Iwan tidak lebih tinggi daripada si Joko, berarti si Jokonya yang lebih tinggi daripada si Iwan. Maka yang tertinggi adalah, oke, yang ditanya adalah yang tertinggi. Yang tertinggi kan salah satu antara Iwan atau si Joko. Iwan atau si Joko kita nggak tahu siapa tuh yang lebih tinggi, Iwan kah atau Joko kah. Cuma di soal ini 2 sudah pastikan bahwa si Iwan tidak lebih tinggi daripada si Joko. Artinya si Joko yang lebih tinggi daripada si Iwan. Bisa dipaham ya?
Oke, berarti jawaban yang paling tinggi itu adalah si Joko. Jawabannya adalah delta adik-adik. Ingat lagi, untuk ini, untuk yang pertama, Iwan lebih tinggi, yang Iwan tidak lebih tinggi pada si Joko, ini hanya berlaku untuk opsi nomor 7. Karena, yang berlaku umum untuk 7, 8, 9, 10 itu adalah, ini ya, adalah pernyataan yang ini yang besar. Oke? Oke, Iwan. Oke, adik-adik. Oke, sekarang kita nak lanjut. Oke, kita sekarang nak lanjut ya ke soal nomor 8. Oke, soal nomor 8. Jadi, soal nomor 7 sudah tahu ya jawabannya apa? Joko ya. Oke, kita ke soal nomor 8. Oke, soal nomor 8 masih sama. Ayo, apa jawabannya nomor 8? Pernyataan yang benar adalah, jadi yang benar berdasarkan ini, informasi yang ini. Nah, pernyataan yang pasti benar ya. Jadi kalau ini yang bintang-bintang ini kayak masih belum pasti gitu. Kita lihat. Bandi lebih tinggi daripada Ridwan. Mana Bandi? Bandi. Mana Ridwan? Ini. Bandi dan Ridwan masih kita sama-sama kasih tanda bintang-bintang. Artinya hubungan antara si Bandi sama si Ridwan itu belum pasti, belum bisa kita tentukan. Karena tidak secara jelas dijelaskan di soal. Makanya ini tidak bisa kita pilih gitu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu Ridwan lebih tinggi daripada Yudi. Mana tuh? Ridwan dan Yudi masih ada tanda bintang-bintang yang tadi kita berikan. Kalau ada tanda bintang-bintangnya artinya belum bisa ditentukan hubungannya. Maka ini tidak bisa kita pastikan benar. Oke? Selanjutnya, Joko lebih tinggi daripada Bandi. Oke, Joko lebih tinggi daripada Bandi. Oh, Joko dan Bandi. Oh, tidak ada tanda samanya. Dan terlihat nih, Joko lebih tinggi daripada Bandi. Jadi jawaban yang tepat di sini tuh adalah opsi yang C. Nah, kenapa yang D salah, Kak? Lihat, Ridwan lebih tinggi daripada Amir. Oke, Ridwan dan Amir masih ada simbol kotak-kotaknya yang belum bisa kita tentukan hubungannya. Kemudian yang bagian E, Yudi lebih tinggi daripada Bandi. Yudi lebih tinggi daripada Bandi. Mana Yudi? Yudi, Bandi tuh masih ada tuh bintang-bintangnya, berarti masih belum bisa kita tentukan. Oke, gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 9 karena masih berlanjut dan sama. Jadi ini nih yang sudah kita buat, alat bantu yang sudah kita buat, simbol-simbol yang sudah kita buat, ini jangan dihapus. Oke. Nomor 9. Jika Bandi lebih tinggi daripada Ridwan, maka mana Bandi? Oke, Bandi ini. Oh, kalau Bandi ini lebih tinggi daripada Ridwan. Oke, kalau Bandi lebih tinggi daripada Ridwan, ini khusus untuk soal ya. Untuk soal yang ini, kalau Bandi lebih tinggi daripada Ridwan, otomatis si Ridwan lah yang paling pendek. Karena ini si Bandi sama si Amir sudah, jika Bandi lebih tinggi daripada Ridwan, berarti kakak buat kembali ya supaya lebih paham. Jadi Iwan, oke ini Iwan, ini tempatnya si Amir. Oke, ini tempatnya Amir. Kemudian ini Yudi. Oke, ini masih Bandi, tempatnya si Bandi. Kemudian ini si Joko. Kemudian di sini si Ridwan. Oke, Ridwan. Oke, kita pertama dulu yang ini ya, antara si Iwan sama si Joko belum bisa kita tentukan. Kemudian di sini dia bilang Bandi lebih tinggi daripada ini, Bandi lebih tinggi daripada Ridwan. Bandi lebih tinggi daripada Ridwan. Oke, Bandi lebih tinggi daripada Ridwan. Otomatis Amir kan lebih tinggi daripada Bandi ya. Berarti kalau Bandi sama si Yudi belum bisa kita tentukan. Bandi sama si Yudi belum bisa kita tentukan. Oke, si Bandi belum bisa kita tentukan sama si Yudi. Kemudian si Ridwan sama si Bandi sudah bisa ditentukan. Oke, si Ridwan sama si Bandi ini sudah bisa ditentukan. Oke, bahwa dia lebih rendah daripada si Bandi. Oke, kita kasih kotak-kotak ya. Oke, ini kotak-kotak. Karena yang sudah bisa ditentukan itu adalah si Bandi sama si Ridwan, maka berarti antara si Ridwan sama si Yudi itu juga belum bisa kita tentukan. Jadi kita masih kasih dia kotak-kotak gitu.
Oke, selain itu juga, antara si Yudi sama si Bandi itu juga belum bisa kita tentukan ya, karena tidak ada informasi berikutnya. Kita kasih dia lingkaran. Oke, ini juga belum bisa kita tentuin gitu. Oke, sekarang maka kita akan cari yang benar lagi. Yang pertama, dia bilang Yudi lebih tinggi daripada Ridwan. Yudi sama Ridwan, masih ingat, masih ada tanda kotak-kotaknya. Berarti ini belum bisa kita tentukan hubungannya. Kemudian, Bandi lebih tinggi daripada Joko. Mana Bandi? Bandi ini. Joko. Bandi dan Joko kan sudah jelas ya. Lebih tinggi si Joko. Oke, yang bagian C. Yudi lebih tinggi daripada Ridwan. Yudi lebih tinggi daripada Ridwan. Ingat, Yudi dan Ridwan itu masih ada hubungan kotak-kotaknya. Berarti belum bisa ditentukan. Oke, Joko lebih tinggi daripada Iwan. Ingat, dia sama-sama pagar ya, jadi belum bisa ditentukan juga. Oke, yang E, Amir lebih tinggi dari Ridwan. Mana Amir? Oke, kalau Amir sudah pasti lebih tinggi dari Ridwan. Karena Amir kan lebih tinggi dari Bandi. Dan Bandi lebih tinggi dari Ridwan. Jadi, bisa dipastikan jawabannya adalah yang E. Oke, jadi itu jawabannya adik-adik. Oke, sekarang kita nak lanjut ke soal nomor 10. Oke, ini soal nomor 10. Oke, ini kakak hapus. Oke. Jika Iwan lebih tinggi dari Joko, oke, ini ketentuan umumnya ya. Oke, jika Iwan lebih tinggi dari Joko, oke, karena ini sudah nomor terakhir, jadi kita di ketentuan umum saja mencoret ya. Jika Iwan lebih tinggi daripada Joko, Iwan lebih tinggi dari Joko, berarti ini hubungannya dihapus saja. Kemudian Iwannya dikasih naik ya. Oke, Iwannya naik tuh. Oke, Iwan lebih tinggi daripada si Joko. Tuh. Oke, Iwan lebih tinggi daripada si Joko. Berarti Ridwan lebih tinggi daripada Iwan. Udah jelas salah. Kan Iwan paling tinggi. Joko adalah yang tertinggi. Salah. Ridwan lebih pendek dari Amir. Ridwan dan Amir masih ada hubungan kotak-kotak. Nggak boleh. Belum bisa ditentuin. Joko lebih pendek dari Bandi. Joko lebih pendek dari Bandi. Jelas salah ya. Oke. Iwan adalah yang tertinggi di antara mereka. Jadi jawabannya adalah yang E, adik-adik. Gampang kan? Oke, gampang ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor... ini soal nomor 11 dan 12. Ini sama. Jadi, adik-adik bisa lagi kerja dan tentuin kira-kira yang mana jawabannya. Oke? Oke, silahkan difoto. Dan ingat adik-adik, untuk ditulis jawabannya di kolom komentar. Cara nulisnya gini, nomor 11 ini Kak, nomor 12 ini Kak. Oke, ditulis seperti itu ya, supaya bisa lebih jelas. Kalian itu pilih jawaban yang mana, atau pilih opsi yang mana gitu ya. Nanti Kakak Teddy akan mention ya kalian. Oke, sekarang sudah, kalau sudah, sekarang kita akan lanjut membahas soal nomor 11. Oke. Tapi kalau kalian sudah punya jawaban, bisa loh langsung ditulis. Oke, nomor 11. 5 anak PQI RST sedang mengantri di depan loket pembelian tiket bioskop. Kelimanya menghadap ke arah loket dengan ketentuan sebagai berikut. Kui berada di antara anak kedua di belakang P. Oke, Kui berada di antara anak kedua di belakang P. Kemudian P bukan anak kedua di dalam antrian tersebut. Kemudian R berada di suatu tempat di depan S. Oke, karena R di depan S, oke, kita buat dulu ya loket antriannya. Oke, kakak buatnya urutannya ya dari sini ya. Ini urutan 1, kayak ini paling depan gitu. Ini 1, kemudian ini 2, ini 3, ini 4, posisi 4, ini antrian paling belakang tuh, antrian 5. Terus dia bilang, si P ini tidak boleh di 2. Kemudian juga, oke, jadi di sini karena tidak ada yang agak pasti-pasti, kecuali yang menyatakan bahwa si P itu
apa ya? P bukan anak kedua, artinya P bukan berada di posisi kedua gitu. Oke, jadi kita buat misalkan P-nya ya, kita buat jadi di sini ada beberapa kemungkinan. Jadi adik-adik perlu membuat beberapa kemungkinannya. Misalkan kemungkinan pertama kakak simpan P-nya di sini. Oke, P-nya di posisi pertama. Ingat aturannya, kalau P, Q itu adalah anak kedua di belakang P. Berarti 1, 2. Berarti di sini adalah Q. Jadi ini P dan Q ini sudah partner ya. Oke, sudah partner. Kalau di sini P, di sini pasti Q. Oke. Selanjutnya, R berada di suatu tempat di belakang S. Jadi, nanti kita membuat di sini R dulu, baru nanti setelah R, baru S. Oke. Jadi, untuk posisi ini saja, ini kan ada 3 nih. Ada RS sama masih ada RS sama si T yang belum ditentuin tempatnya. Berarti RST itu ada beberapa kemungkinannya. Oke, bisa gimana kemungkinannya? Bisa saja R-nya di sini, ingat R, S. Oke, intinya kan R dulu baru S. Terus selanjutnya gimana lagi? Bisa saja R-nya di sini. Oke, bisa saja R-nya di sini. S-nya di urutan kelima. Intinya S itu setelah R. Kalau begitu T-nya di mana? Kalau gitu T-nya di sini. Kalau gitu di sini T-nya di sini. Oke? Nah, selanjutnya lagi adik-adik bisa juga R-nya di sebelah sini. S-nya di sini. Oh, ini untuk posisi P di sini, Q di sini. P di sini, Q di sini. Oh, berarti ini tempatnya si T. Oke. Ingat adik-adik ya, di yang kedua ini, yang barisan kedua ini no, tidak boleh. Tidak boleh apa? Oke, jadi di sini dilarang keras, di sini P. Jadi P tidak boleh di situ. Ingat, berarti P bisa ditempatkan di mana lagi? Kalau di posisi 2 sudah tidak bisa, P bisa ditempatkan di mana lagi? Oh, P bisa di 3, Kak. Oke, kita buat P di sini. Ingat, Q itu 2 di belakangnya P. Oke, 2 di belakangnya P. Arti 1, 2. Oh, berarti si Q-nya ada di sini. Oke, terus ini kan bisa ditukar-tukar lagi nih RST-nya. Oke, jadi ada lagi beberapa kemungkinan. Bisa R-nya di sini, oke, bisa R-nya di sini, bisa S-nya di sini. Bisa R-nya di sini, S-nya di sini. Oke, kemudian bisa R-nya di sini, S-nya di sini. Intinya R dulu baru S. Oke, kalau gitu berarti di sini itu T. Oke, oke. Kita tulis dulu, oke, P kan ini untuk posisi P kita sudah buat tetap P, Q. Oke, kalau gitu posisi T di sini. Oke, posisi T di sini. Oke, selanjutnya kita geser lagi. Kita geser lagi misalkan si P-nya di keempat, Kak. Akan P sudah menempati posisi 1, 2, 3. Kita simpan lagi di keempat. Kalau P-nya disimpan di antrean keempat, maka sudah tidak memenuhi syarat. Karena kan di sini Q adalah anak kedua di belakang P. Berarti kalau kita mau simpan Q lagi, Q-nya ada di mana? 1, 2. Q-nya di sini. Wih, lewatnya antriannya. Makanya ini tidak benar. Berarti yang kemungkinan yang bisa cuma yang ini. Adik-adik ya, cuma yang ini kemungkinan yang bisa. Oke, nah sekarang kita lihat. Oke, karena kemungkinan yang bisa cuma ini, sekarang kita lihat. T dapat menempati semua posisi kecuali. Oke, kecuali mana nih kira-kira yang posisi T tidak bisa? Oke, yang mana T nggak bisa? Oke, tepat sekali ya. T itu tidak bisa menempati posisi. Iya, T tidak bisa menempati posisi 3. Ingat, kalau kamu perhatikan di sini yang sudah KT dibuat, ini yang sudah KT dibuat, ini si T yang kakak kasih warna merah tidak ada di yang ketiga. Jadi dia bisa di ke-1, bisa di kedua, bisa keempat, bisa kelima. Tapi tidak ada peluangnya dia berada di posisi ketiga. Oke, berdasarkan aturan. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang Charlie yang ketiga, adik-adik. Oke, aman ya? Aman pasti ya. Oke, sekarang kita nak lanjut membahas soal nomor 12. Oke, kita ke soal nomor 12. Oke, soalnya kan masih sama ya. Oke. Nah,
Pertanyaannya yang berbeda, soalnya masih sama. Pertanyaannya itu adalah, jika R adalah orang di urutan keempat, manakah berikut yang benar? Oke, jadi katanya R itu berada di urutan keberapa? Iya, R ada di urutan keempat. Ini nih kemungkinan-kemungkinan yang sudah kita buat. Oke, kemungkinan-kemungkinan. Kita cari saja ke urutan keempat. Di mana ya R ada urutan keempat? Wih, satu di posisinya R ternyata yang berada di urutan keempat. Yaitu yang mana? Yang ini. Oke, yang itu besti ya. Jadi kalau dikotakin, kalian tuh fokusnya ke yang mana, Kak? Kalau kita mau fokus. Oke, kalian fokus saja ke yang sini. Yang urutannya yang ini. Jadi siapa tuh yang berada di urutan paling depan? Ya P, baru T, baru Q, baru R, baru S gitu. Nah, kalau gitu P adalah anak ketiga dalam antrian. Salah, si P itu pertama, bukan ketiga. S adalah anak ketiga dalam antrian. S anak ketiga, salah. S itu di antrian yang kelima. T adalah anak kedua dalam antrian. Wih, benar ya? Lihat, T ini kan di kedua di dalam antrian. Jadi, jawaban yang tepat itu adalah opsi yang Charlie. Oke, jadi jawabannya adalah Charlie. Oke, ada pertanyaannya sampai sini adik-adik? Tak ada? Oke, tak ada. Kalau tak ada adik-adik, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga apa yang Kak Teddy ajarkan hari ini itu bisa bermanfaat buat adik-adik dan bisa membantu adik-adik untuk lolos masuk PTN impian, tentunya di prodi impiannya pula. Oke adik-adik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa lagi.